Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Joko Marwanto. Kali ini dalam sesi jurnal refleksi Dwi Mingguan. Pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akhir dari modul 2.3 yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Dengan menggunakan pendekatan 4C, saya akan mencoba untuk merefleksikan kegiatan selama 2 minggu ke belakang berkaitan dengan proses kita berlatih dalam ruang kolaborasi maupun dalam sesi demonstrasi konseptual dalam mempraktikkan praktik-praktik coaching dalam rangka kegiatan supervisi akademik. Seperti apa proses refleksi dari kegiatan sesi jurnal kali ini? Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Mahmun Julkifli SPD MSI, beserta pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Jurnal refleksi 4C yang akan dimulai dengan connection, yang kedua challenge, yang ketiga konsep, yang keempat change. Keterkaitan materi pada edisi jurnal Dwi Mingguan kali ini merupakan proses akhir dari modul 2.3 yang berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik. Setelah sebelumnya memahami konsep dasar dari coaching termasuk tujuan di dalamnya, bagaimana coaching berproses untuk memberdayakan rekan sejawat maupun murid dalam memaksimalkan segala potensinya, sesi 2.3 ini diakhiri dengan proses penyelesaian praktik coaching dalam sesi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual bersama rekan CGP Angkatan 7 lainnya. Tentu proses ini nanti akan dilanjutkan juga dengan proses pembuatan atau mempraktikkan dalam kegiatan aksi nyata bersama rekan sejawat di sekolah saya sendiri. Selanjutnya, pengalaman pembelajaran yang sangat luar biasa ini bagi saya adalah dalam rangka mengimplementasikan pemahaman diri berkaitan dengan coaching yang telah didapatkan di teori sebelumnya. Selanjutnya, berlatih secara daring yang sudah saya lakukan dalam sesi ruang kolaborasi bersama Pak Kiki, dilanjutkan secara luring bersama Ibu Aas serta Pak Arif dalam sesi demonstrasi kontekstual. Dalam proses ini, saya semakin memahami bagaimana praktik coaching secara real yang kemudian hari saya dapat gunakan dalam menjalankan peran pendidikan di sekolah dalam rangka menuntun murid menjadi manusia dan anggota masyarakat seutuhnya. Tantangan. Setelah belajar mempraktikkan bagaimana teknik coaching ini dijalankan, tentu yang menjadi tantangan bagi saya adalah bagaimana mampu menjalankan coaching ini di sekolah tempat saya bertugas. Menjalankan prinsip coaching dengan prinsip kemitraan yang bebas dari asumsi awal yang dapat membelenggu kita pada penilaian awal atau labeling yang belum tentu benar adanya. Hadir penuh dengan proses kreatif serta dengan pertanyaan berbobot dalam rangka memaksimalkan potensi dari seorang coach, baik itu dari rekan sejawat maupun murid. Hal ini semua dalam rangka terus memastikan bahwa pembelajaran harus hadir pada proses yang selalu berpihak pada murid, yaitu proses pembelajaran yang memberdayakan. Selanjutnya, konsep. Pada modul ini ada konsep coaching yang dapat menjadi bekal saya dalam menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, baik itu kepada murid maupun terhadap sesama rekan sejawat sebagai coach, yaitu proses menuntun dalam memaksimalkan potensi diri yang ada dalam rangka mengatasi tantangan dan tujuan yang akan dicapai. Coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan
coach-lah yang kemudian membuat keputusannya sendiri. Agar proses coaching dapat berjalan dengan baik, maka alur percakapan Tirta menjadi sebuah acuan di dalamnya. Seperti artinya yang berarti air, konsep alur percakapan Tirta membuat proses coaching lebih cair dan mengalir. Dimulai dengan menetapkan tujuan, mengidentifikasi tujuan atau permasalahan yang akan dicapai atau dicari solusinya, membuat rencana aksi, serta tanggung jawab atau komitmen atas solusi yang ingin dicapai selanjutnya. Terakhir adalah change atau perubahan. Setelah memahami modul ini berkaitan dengan proses coaching untuk supervisi akademik, saya akan mencoba mengimplementasikan bagaimana paradigma serta prinsip-prinsip dalam proses coaching ini dapat meningkatkan atau menggali segala potensi yang ada pada murid atau rekan sejawat, yaitu dalam mengatasi hambatan dan tantangan serta mencapai tujuan yang dikehendaki melalui keputusan sendiri. Memposisikan diri sebagai coach dengan memainkan peran sebagai jembatan dalam mencapai tujuan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.